saya menemukan kepala anak saya di kantong sampah. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kebayang nggak? Ada dua pasangan yang terlihatnya tuh couple goals banget. Ternyata berakhir gila banget. Yang pertama, model super cantik ini malah di blender sama suaminya. Dan nenek ini diperkaos sama banyak orang atas keinginan suaminya. Emang ada gila-gilanya kan ini dunia? Gimana ceritanya? Sini-sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik, yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Oke, untuk kisah hari ini kita akan jalan-jalan ke luar negeri untuk bahas berita yang lagi viral banget. Tapi sebelumnya Nona mau minta maaf nih kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh maupun nama tempat ya. Nah, awal cerita ini bermula dari seorang wanita cantik bernama Kristina Joksimovic, berusia 38 tahun yang berasal dari Biningen, Swiss. Dia ini juga keturunan Serbia. Dia dikenal publik setelah memenangkan gelar Miss Northwestern Switzerland pada tahun 2003 silam. Kristina ini dikenal oleh sahabat dan keluarganya sebagai seseorang yang baik banget. Dia tuh selalu mau membantu dan memotivasi orang lain untuk lebih percaya diri. Pada tahun 2007, dia ini berkompetisi untuk memperebutkan gelar Miss Switzerland gitu ya. Namun langkahnya terhenti sebagai finalis aja. Jadi kurang lebih kalau di Indonesia dia tuh pemenang Putri Jawa Barat misalnya gitu ya. Tapi dia di kompetisi Putri Indonesia dia tuh cuma jadi finalis gitu ya. Nah, walaupun hanya jadi finalis, karirnya di modeling ini cukup baik. Sudah jadi model bertaraf internasional. Dan dia kan nggak cuma masuk di dunia modeling ya, dia itu ikut dunia perpijenan alias kontes kecantikan. Dan ini tuh nggak sekedar cantik, tapi juga harus cukup pintar dan berbakat. Maka itu Kristina melihat kayaknya ada kesempatan nih buka bisnis pelatihan dan konsultasi calon model. Nah, buka nih dia agensi modeling sendiri yang dinamain Catwalk Coach. Dan bisnis ini juga nggak main-main ya, sampai melatih jalan ala Pragawati buat Miss Universe. Dan di kursusnya ini, Kristina juga melatih wanita-wanita profesional untuk berjalan yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, nggak cuma karirnya yang berjalan lancar, Kristina juga bertemu sama Mark Cuban yang usianya itu terpaut 3 tahun, atau sekarang dia tuh berusia 41 tahun ya. Mereka ketemu di saat Kristina ini masih bekerja di perekrutan bidang IT, dan Mark juga merupakan konsultan IT. Kristina pun langsung jatuh hati nih sama Mark yang gak cuma pintar, tapi juga berasal dari keluarga yang kaya raya, punya pekerjaan yang baik, seorang bisnismen, punya rumah besar dan mewah juga. Terus ya, si Mark ini juga relawan di kelompok semacam pramuka lah ya kalau di Indonesia. Perfect husband material banget nggak sih ini si Mark ya? By the way, si Mark ini di beberapa media namanya disebut Thomas ya. Entah nama ini untuk menjaga kerahasiaannya si Mark ini atau dia memang ya nama panggilannya aja. Tapi seiring waktu dan identitasnya sudah dipublish, kita panggil aja sama Mark gitu ya. Ya namanya waktu itu kan lagi cinta-cintanya ya. Kristina tuh nggak tahu nih kalau dia tuh sebenarnya deket sama pria yang red flag gitu. Mungkin dia tuh terlihat sekedar introvert, tapi dia nih sangat kritis sampai kadang tuh memojokkan. Dan Mark ini juga digambarkan dengan sosok yang rada sombong. Udah gitu, nggak berapa lama kenal, si Mark ini langsung melamar Kristina untuk jadi istrinya. Di bulan Agustus 2017 menikahlah Kristina dan Mark. Kehidupan pernikahan mereka semakin lengkap dengan kehadiran dua putri mereka yang lahir pada tahun 2020 dan 2021. Dan si Mark ini kayaknya narsistik juga ya. Di LinkedIn, si Mark ini tuh dia nulis proud father of two baby girls.
Nggak ada yang aneh pokoknya awalnya nih ya. Kelihatannya bahagia banget keluarga kecilnya Christina dan si Mark ini. Mereka suka banget liburan bersama. Mark dan Christina juga terlihat penuh cinta. Pokoknya kalau dilihat dari sosial media mereka ini couple goals, cantik dan ganteng, kaya, sukses, sempurna lah pokoknya hidup mereka. Tapi ternyata di balik kamera kehidupan mereka nggak sesempurna itu. Mark ini digambarkan oleh Christina pada sahabatnya adalah orang yang aneh. Kadang Mark ini kasar secara verbal, susah diajak berkomunikasi. Mark juga mengkonsumsi narkoboy dan alkohol. Christina pernah mencoba mendatangi konseling pernikahan, tapi ya nggak ada hasil. Ketika mereka bertengkar, Christina pun pernah memanggil polisi karena nantinya dalam catatan polisi diketahui pernah ditemukan luka cekikan di leher Christina sekitar pertengahan tahun 2023. Dan sebenarnya kondisi pernikahan Christina ya memang seburuk itu. Bahkan Christina memutuskan hampir bercerai dengan Mark. Tapi balik lagi ya, Christina ini kan punya 2 anak. Ya dia tetap mempertahankan pernikahannya dengan Mark demi anak-anaknya itu. Dan ternyata keputusan Christina ini amat sangat salah besar. Di suatu hari di bulan Februari 2024, di rumah mereka yang terletak di Binningen, Swiss itu terjadilah pertengkaran hebat. Mark yang nggak bisa membendung amarahnya, nggak cuma melakukan kekerasan seperti menjotos mata, hidung, kaki, bahu, sampai belakang kepalanya. Tapi dia tuh juga mencekik lehernya Christina. Tentu Christina terkejut nih ya sama suaminya akan melakukan aksi senekat dan separah itu. Namun, ya meski berusaha melakukan perlawanan, sayangnya Christina tentu kalah tenaga sama si Mark. Kekuatan Mark terlalu besar untuk dia lawan dan akhirnya si Christina ini tewas karena kehabisan nafas. Sadar kalau si Mark ini telah membunuh Christina, Mark pun jadi punya ide luar biasa di luar nurul. Dengan brutal, Mark ini memutil tubuh Christina menggunakan gergaji, gunting taman, dan pisau. Dia kemudian memblender sebagian badan istrinya dan mencoba melarutkan di sisa-sisa tubuhnya tersebut dalam larutan bahan kimia di ruangan cuci rumah mereka. Mark juga mengeluarkan rahim istrinya karena katanya dia tuh membenci feminitas. Nona nggak bisa gambarin detailnya ya seperti apa. Yang jelas dia tuh kayak tukang daging lagi kerja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bahkan nantinya menurut investigator, Mark ini melakukan semua hal gila itu sambil nonton YouTube. Tuhan, kayak ini kalau ada tingkatan Sakjiu tuh kayaknya dia tuh paling ekstrim deh. Kayak di film-film thriller kan, sambil motong-motong sambil dengerin musik. Udah nggak tahu lagi sih ya Nona. Semua tindakan tersebut itu dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Nantinya Mark ini tuh mengaku dia melakukan semua itu untuk melakukan pembelaan diri. Tapi yang nggak ditemukan sama sekali kalau Christina ini tuh menyerang. Dan setelah merasa yakin bahwa dia tuh telah berhasil menghancurkan tubuh istrinya itu, Mark pun mengumpulkan potongan-potongan tubuh tersebut dan membawanya ke dalam plastik di kotak sampah gitu. Tapi di tanggal 13 Februari 2024, ayahnya Christina ini tuh mendapatkan telepon dari guru di sekolah 2 cucunya itu ya, yang menanyakan keberadaan Christina karena nggak biasa-biasanya nih si Christina itu terlambat menjemput anak-anaknya di sekolah. Langsung nih si anak-anaknya Christina itu kan dijemput kan sama si kakeknya itu. Sekaligus kakeknya ini ngecek rumahnya Christina. Di sana ternyata tuh ada si Mark juga nih. Mark bahkan dengan tenangnya membuat masakan untuk anak dan juga mertuanya itu. Pas lagi makan, kan ayahnya Christina itu nanyain ya, di mana itu anaknya, alias si Christina ini ke si Mark. Tapi Mark selalu menjawab, dia tuh nggak tahu dan dia malah bilang Christina itu tuh ya kadang-kadang suka pergi gitu aja dan nggak ngabarin mau kemana.
Nah, pas si Mark ini lagi mandiin dan nganterin anak-anaknya tidur, ayahnya Christina ini ngecek ke seluruh rumah. Dan ketika masuk ke dalam ruang cuci, ayahnya ini menemukan helaian rambut yang berwarna pirang menyembul dari kantong plastik sampah. Sumpah, bapak mana di sini yang jantungnya nggak mau copot ya. Dan perasaannya tuh pasti nggak enak banget. Tapi dia tuh mencoba memberanikan diri buka kantong plastik sampah itu. Dan bener aja kecurigaannya, firasat buruk seorang ayah. Dan itu adalah kepala putrinya sendiri, Christina Joksimovic. Dan cuma kepalanya aja yang bahkan udah gak utuh. Tentunya ayah Christina syok dan histeris ya. Dia segera berlari keluar dan meminta seseorang untuk melaporkan pada polisi. Tolong anak saya, tolong lapor ke polisi, tolong lapor polisi, saya menemukan kepala anak saya di kantong sampah. Paniknya ayah Christina minta tolong lapor polisi sama siapapun yang dia temui pokoknya di depan itu ya. Sedangkan si Mark tetap berusaha tenang, seakan bukan dia pelakunya. Tapi setelah polisi datang, semua kecurigaan langsung jatuh pada Mark. Mark pun langsung diringkus ya. Dia nggak bisa mengelak semua perlakuan kejinya. Tapi dia berdalih semua dilakukan untuk membela diri. Karena menurut ceritanya dia, versinya dia, Christina ini duluan yang menyerangnya dengan pisau. Dan untuk perlakuan kejinya dengan cara memutil itu, ya karena dia tuh panik. Makanya dia melakukan hal itu. Tapi hasil forensik menunjukkan bahwa kematian Christina yang disebabkan oleh pencekikan dan kekerasan lainnya, ya dengan kata lain Mark melakukan kejahatannya dalam keadaan sadar dan sengaja. Selain itu, Mark juga didiagnosis memiliki tanda-tanda gangguan mental dengan kecenderungan sadistik sosiopatik, yaitu gangguan yang merujuk pada kecenderungan untuk merasa puas dengan menyakiti orang lain. Dan kurangnya rasa empati, tidak memiliki rasa bersalah, serta perilaku antisosial. Banyak banget masalahnya ya ini si Mark gangguan mental. Saat ditangkap, Mark juga sama sekali nggak menunjukkan perasaan bersalah. Semakin menguatkan dugaan bahwa kejahatannya direncanakan dengan tangan dingin dan penuh perhitungan. Dan ternyata kenapa Mark ini sering disebut Thomas, memang dia tuh suka menyembunyikan jati dirinya pada publik. Entah maksudnya apa ya. Dan kasus ini tuh masih terus diusut. Rekonstruksi ulang dilakukan 1 bulan kemudian pada Maret 2024. Belum ada putusan pasti untuk Mark. Mark ini masih mendekam di penjara. Polisi juga masih menggali kasus ini lebih dalam. Latar belakang pertengkaran itu terjadi tuh kenapa? Mengapa Mark bisa sekeji itu? Dan tentunya apa motif Mark melakukannya? Dan di tanggal 11 September baru-baru ini, Mark tuh mengajukan banding untuk dibebaskan dari tahanan. Gila banget sumpah. Dia nih orang bukan sih? Ya semoga Christina bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya. Dan untuk anak-anak mereka sudah ditangani oleh lembaga anak. Karena ada kemungkinan anak-anak ini ya mengalami trauma ya. Secara kasus KDRT ini kan dalam rumah tangga Christina tuh nggak baru sekali terjadi. Dan jangan sampai si Mark ini nggak bisa diadili dan dinyatakan tidak layak. Karena ya secara mental. Aduh, biasa kan ya, banyak kasus begini akhirnya bisa lolos ditaruh di rumah sakit jiwa karena dikatakan ya melakukannya dalam kondisi gangguan jiwa. Aduh, tapi nggak dapat hukuman gitu. Oke, dari Swiss sekarang kita beralih ke Prancis, tepatnya di kota Avignon, di mana ada satu kasus juga yang nggak masuk akal dan sakjiu juga nih. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Oke? Ada nih ya, seorang nenek-nenek, udah tua banget, umurnya pun udah 72 tahun dan punya banyak cucu ya. Belakangan ini dia tuh suka apa-apa lupa. Kemarin dia ngomong apa, hari ini diomongin lagi. Kan lawan bicaranya juga bingung ya lama-lama. Rambutnya juga mulai rontok, tubuhnya juga makin kurus. Si nenek pikir dia tuh mulai pikun atau kena penyakit apa gitu kan. Tapi ternyata yang bikin si nenek ini jadi suka lupa itu tuh suaminya sendiri loh.
dengan ngasih obat-obatan yang bikin si nenek nggak sadar. Yang parah, kenapa sih kakek-kakek ini bikin si nenek nggak sadar alias pingsan? Dia tuh mau si nenek ini diperkoas bergantian sama teman-temannya. Dan itu terjadi selama 9 tahun dia. 9 tahun itu si nenek hampir tiap hari digituin. Emang gila banget kan ini kakek-kakek. Nah, nenek-nenek yang kita bicarakan itu bernama Giselle Pellico yang mempunyai suami bernama Dominic Pellico dengan usia yang sama yaitu 72 tahun. Jadi mereka ini tuh seumuran ya. Mereka tuh bertemu ketika masih usia 18-19 tahunan lah ya. Ketika tahun 1973, tepat saat berusia 21 tahun, mereka ini memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka juga dilengkapi dengan kehadiran 3 buah hati, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu David, Caroline, serta Florian. Nah, tapi mereka ini pernah bercerai di tahun 2001 karena saat itu Dominic nih sedang dalam masa sulit setelah bangkrut dari usaha propertinya. Maka itu mereka memutuskan bercerai agar keuangan Giselle ini nggak terpengaruh. Jadi mereka tuh cerai cuma secara administrasi ya. Nyatanya mereka tetap berhubungan baik dan di tahun 2007 mereka ini kembali menikah. Pernikahan mereka nggak bisa dikatakan selalu berjalan mulus. Giselle tuh pernah sekali berselingkuh sekitar tahun 80-an. Tapi Giselle menyadari kesalahannya dan kembali ke keluarganya. Gak ada yang aneh dari keluarga ini. Bahkan Dominic dikenal sebagai ayah yang penyayang, perhatian, selalu ada untuk anak-anaknya, juga selalu ngajak cucu-cucunya bermain. Tapi memang ada yang aneh kalau Dominic ini sudah menatap komputernya. Dia seakan gak peduli sama sekitarnya, bisa berjam-jam online, bahkan sampai larut malam. Tapi baik anak dan istrinya gak tahu apa yang dilakukan Dominic dengan komputernya itu. Singkat kata, Giselle ini sempat mengeluhkan kalau dia tuh rada gak nyaman sama area kewanitaannya. Dia cek tuh ke dokter, ternyata dia kena penyakit seksual gitu ya. Pas ngadu ke suaminya, si Giselle malah dituduh selingkuh lagi saat Dominic ini lagi olahraga di luar. Dominic ini emang suka banget olahraga ya, salah satunya tuh sepeda balap. Bahkan dia tuh ada rencana mau ikut Tour de France sama menantunya. Jadi kalau dilihat sekilas kakek-kakek ini tuh positif banget ya. Nggak kebayang kalau dia tuh punya sakit mental yang lebih ke arah menjijikan sih. Kakek Dominic ini pada bulan November 2020 sekitar 4 tahun lalu, dia tuh pergi sendirian ke sebuah supermarket yang bernama Leclerc. Nah, di sini nih dia tuh melakukan tindakan yang nggak bermoral dengan merekam bagian area sensitif wanita melalui celah di rok bagian bawah mereka menggunakan handphonenya. Kayak bocah-bocah SD mesum ya, yang pakai kaca di balik rautan pensil itu tuh ya, terus dijulurin kakinya ke arah bawah rok. Hadeh. Nah, 4 wanita yang resah dengan kejadian itu pun melapor ke satpam yang berjaga. Langsung nih si Dominic yang saat itu pakai masker tuh kan langsung ditangkap ya. Saat itu Dominic hanya mendapatkan hukuman denda sekitar 100 euro. Tawar-tawaran macam uang damai lah ya. Kemudian dia ini bisa bebas. Tapi ponsel Bapak masih kami sita dan kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Pas handphonenya itu dicek dan polisi juga mengecek komputer pribadinya Dominic, bener aja dong. Di dalamnya ada sekitar 4.000 foto dan video wik-wik yang kebanyakan pemerannya sama, yaitu seorang nenek-nenek yang lagi tidur, tapi pasangannya ganti-ganti dari muda sampai tua. Lah kan aneh ya. Langsung aja polisi ini kan investigasi lebih dalam, dan pas dicek emang itu ternyata si nenek itu ya Giselle, istrinya Dominic sendiri. Giselle pas dikabarin kayak gitu langsung dia tuh nggak percaya ya. Dia pikir dia tuh ya dipanggil karena kasus suaminya motret rok bawah cewek-cewek di supermarket aja. Dia tuh nggak pikir kalau selama ini dialah korban terbesarnya. Gak mungkin selama ini si suami yang baik hati bahkan menyiapkan makan malam untuknya tega berbuat seperti itu.
Tapi begitu dia melihat video yang polisi tunjukkan sebagai bukti, Giselle benar-benar shock ya. Dia yakin banget itu kamar dia, meja nakas dia, kasurnya dia, dan itu dia sendiri yang lagi tidur dan diperkoas beda-beda orang. Dia langsung mau bunuh diri aja itu di mobil sama anjingnya saat itu juga. Bahkan anak-anaknya begitu diberitahu, tentu mereka nggak percaya. Kakek dari 7 orang cucu ini yang lovely banget ini bisa melakukan hal itu. Mereka ini sampai ngomong, "Papa nggak mungkin kayak gitu. Jangan mengatakan hal-hal bodoh yang nggak mungkin deh." Tapi begitu anak-anaknya sadar kalau semua mimpi buruk ini adalah kenyataan, langsung aja kan itu anak-anaknya khawatir banget sama Giselle. Tapi ternyata kabar buruk itu bukan berita baru untuk salah satu menantunya, Giselle dan Dominic. Jadi istri dari salah satu anak lelakinya ini yang kita sebut aja namanya Aurora ya. Dia tuh nantinya akan bersaksi di persidangan bahwa saat anaknya alias cucunya Dominic ini minta dibelikan mainan, Dominic memiliki syarat yang gak masuk akal. Padahal kan biasa ya, cucu minta dibeliin mainan sama kakeknya. Ini si kakek tua bangka ini malah bilang, "Jika kamu berpose lenji untukku, aku akan dengan senang hati membelikannya untukmu." Gila abis gak sih sama cucunya sendiri? Gak sampai situ aja ya ternyata cerita seremnya. Polisi kan ngecek lagi ya itu video-video, ada juga foto-foto banyak banget. Pas ngelihat beberapa video, polisi ini curiga ya. Kok kayak kenal nih sama tanda lahir di pipinya perempuan ini. Siapa ya? Loh ini kan orang dekatnya Dominic juga. Ayo, siapa dia? Iya, itu adalah Caroline, putri semata wayangnya sendiri. Jadi ada foto Caroline dengan setengah telenji dalam kondisi seperti pingsan. Karena dalam kesaksiannya, Caroline menyatakan dia nggak pernah tidur dalam pose seperti itu. Dan ada juga video Caroline sedang berhubungan badan dengan suaminya Pierre, yang rekamannya ada di dalam laptopnya Dominic. Semua itu Dominic lakukan dalam diam saat Caroline dan suaminya ini menginap di rumahnya. Kayak udah gila banget gak sih? Sakjeu banget gitu ini kakek-kakek. Tapi kalau udah kecanduan sih ya emang parah ya. Yang gak habis pikir, pertama istrinya udah dicekokin obat bius hampir tiap hari. Terus anak perempuan satu-satunya juga. Lalu pervert ke cucunya. Apa sih fantasinya dia? Jadi inget kan, si Dominic ini hobi banget main komputer online berjam-jam ya. Kalau udah online kayak dia tuh nggak peduli apapun. Nah ternyata dia online ini mengunjungi sebuah situs yang bikin hehoh gitu ya. Dia tuh mengunjungi situs yang bernama Koko, yang sekarang situsnya sudah ditutup ya. Nah situs ini tuh kayak forum online gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol sama orang-orang yang sama minat dan hobinya. Macam Kaskus lah ya kalau dulu. Ya ampun tua banget ya. Apa sih yang ramai forum online zaman sekarang? Jadi kalau kamu misalnya suka sama Hot Wheels gitu ya, bisa ngobrol sama penyuka Hot Wheels juga. Suka mancing, bisa ngobrol sama yang suka mancing juga. Yang gila, ada nih forum yang berjudul Without Her Knowing, alias tanpa dia tahu. Tahu apa? Ya tahu bakalan di week-week gantian sama orang-orang gila inilah. Jadi awalnya pada tahun 2011, Dominic ini mengupload foto istrinya sendiri ke situs tersebut. By the way, si Dominic ini sebagai suami sangat mengerti fungsi kamera belakang. Dia tuh suka banget motoin Giselle, lagi apa gitu ya. Makan, masak, apa aja, sampai si Giselle ini, apa sih foto-foto terus? Nah tuh ya ibu-ibu baik-baik, suaminya ngerti fungsi kamera belakang, fotonya malah dijual ke forum yang enggak-enggak. Tapi entah karena bosan atau apa, katanya Dominic ini sempat meminta hal aneh pada Giselle untuk mencoba berganti pasangan alias swingers. Tentulah ditolak mentah-mentah sama si Giselle. Woilah, kek, udah tua bangka, tobat, makanya tobat. Orang sana tuh ngerti tobat nggak sih ya?
Oke, kita lanjut ya. Jadi kan, dia tuh ngupload fotonya Giselle dan keterangannya di bawahnya tuh kayak siapa yang mau bercinta dengan istriku. Dengan persyaratan, pertama, mereka nggak boleh berbicara dengan suara yang keras karena ditakutkan nanti Giselle bisa kebangun. Atau tetangga pada curiga kalau ngelihat banyak laki-laki yang datang ke rumah mereka terus rame-rame kan kedengerannya. Terus ada suara juga kayak desahan-desahan gitu kan. Ya bisa digerebek ntar kan. Kedua, mereka ini juga harus melepaskan pakaian mereka semua pokoknya pas lagi berhubungan. Jadi harus benar-benar plain gitu. Ketiga, mereka tuh nggak boleh pakai parfum karena takut nempel di badannya Giselle atau di tempat tidurnya. Dan nanti pas kebangun, dia bisa curiga nih, kok ada parfum yang nggak dia kenal gitu kan nempel di badan atau ya di spraynya gitu. Keempat, nggak boleh merokok. Ini sama sih alasannya sama nggak boleh pakai parfum. Selain itu juga Dominic ini nggak ngerokok. Ntar nempel bau rokok kan jadi curiga ya siapa yang datang malam-malam kan. Nah, kelima, mereka harus menghangatkan tangan mereka dengan cara membasuh tangan mereka ini di air hangat atau menempelkannya di radiator. Mungkin kan mereka tuh disuruh nunggu di luar ya. Nah, tangannya itu kan dingin. Nanti kalau Giselle ini disentuh dengan tangan yang dingin, bisa-bisa dia bangun dari pingsannya. Nah, keenam, Dominic juga menyuruh mereka tuh parkir di tempat yang sudah ditentukan. Jaraknya itu beberapa meter gitu ya dari rumahnya, di depan sekolah. Biar warga ini nggak curiga, ini di rumahnya Dominic kenapa ramai terus kan hampir tiap malam. Dan mereka juga harus menunggu sekitar 1 jam agar obat bius itu benar-benar bekerja dengan baik. Dan Dominic ini selalu menyiapkan makan malam untuk Giselle yang ternyata sudah dicampur obat bius. Emang kelihatannya romantis ya, tapi berakhir bengis ini sih ya namanya. Aduh. Karena pernah nih ya di tahun 2018 tiba-tiba salah satu anak mereka ini datang ke rumah malam hari sesudah Giselle makan malam. Dan di situ Giselle tuh cuma tertelungkup di meja makan udah kayak orang mati. Dan si Dominic ini cuma bilang kalau ibu mereka itu sedang gak enak badan lalu dibopong nih masuk ke dalam kamar. Nah ternyata mah bukan sakit, bukan gak enak badan ya, tapi sengaja dibikin pingsan sama si Dominic. Udah gitu ya, kalau nih misalnya mainnya lama gitu ya, misalnya orangnya banyak atau lama gitu keluarnya. Nah ini si Dominic nih bakal masukin obat bius lagi ke minumannya Giselle dan dipaksa diminumin. Biar nggak ketahuan. Jelas aja lah ya, selama 9 tahun berkali-kali bahkan katanya lebih dari 220 perkosaan. Gimana dia nggak suka lupa ingatan, rambutnya rontok, tubuhnya kurus drastis kan. Udah kayak orang sakit parah gitu. Pengadilan untuk kasus ini tuh masih terus bergulir ya. Bahkan jumlah pasti dari berapa pria yang memperkoasi Giselle ini tuh nggak tahu ya pastinya. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 72, ada yang bilang 83, ada yang bilang 90. Pokoknya banyak banget ya. Dan yang baru bisa diidentifikasi atas video dan foto itu ada 50 orang. Dan satu ya si Dominic. Dominic dan 15 orang mengaku bersalah telah melakukan perbuatan asusila pada Giselle tanpa pengetahuannya Giselle. Tapi 35 orang lainnya menolak tuduhan ini karena mereka kekeh kalau Giselle tuh tahu ya atas hal ini. Lah aneh-aneh aja kan, nama forumnya kan Without Her Knowing. Berarti kan ya, masuk situ tuh emang udah gila-gila semua mau wik-wik sama orang yang gak sadar gitu. Dan semua orang itu rentang umurnya tuh 26 sampai 74 tahun. Kebayang gak sih perkumpulan orang sakjiu dari muda sampai tua itu kali ya dari kakeknya sampai cucunya. Aduh. Dan kebanyakan dari pria-pria itu juga kebanyakan tuh tinggal di sekitar rumah mereka. Mungkin jaraknya hanya beberapa kilometer ya. Ada tukang roti bahkan yang dikenal sama Giselle yang gak nyangka tukang roti itu ya begituin si Giselle gitu. Serem banget gak sih? Kayak orang yang kamu kenal melakukan hal gak bermoral saat kamu tuh gak sadar. Dan mungkin kalian penasaran ya, apa sih motifnya ini si Dominic melakukan ini? Bukan karena uang, karena nggak ada uang sama sekali ya di situ. Tapi dia tuh lebih merasakan nefsong kalau ngeliat istrinya ini diwik-wik sama orang lain.
Dan tadi inget kan, Giselle ini mengeluhkan ada sakit kelamin. Dan ini tuh benar adanya, karena saat pria-pria asing itu begituin si Giselle, mereka itu nggak diwajibkan menggunakan pengaman alias dom gitu ya. Nggak ada kan tadi itu persyaratannya, bener-bener nggak habis pikir Nona sama kasus ini. Atas kasus ruda paksanya ini, sebenarnya pemerintahan Prancis itu memperbolehkan korbannya untuk dianonimuskan. Tapi Giselle yang pemberani ini mau membuka semuanya, agar si suaminya ini bisa juga dapat hukuman sosial. Dan jadi contoh untuk orang-orang yang punya fetis aneh dan merugikan orang lain juga. Ini juga bertujuan agar korban-korban seperti dirinya berani speak up. Karena kan bukan gak mungkin kan ada banyak korban lainnya. Itu baru satu forum online loh. Bisa jadi kan istri-istri yang lain juga kena atau orang terdekat orang-orang gila ini. Dan ini baru satu forum di sebuah situs. Gimana kalau ada situs-situs yang lain? Serem banget gak sih? Dan plot twistnya nih ya, ini bukan pertama kalinya Dominic ini diduga melakukan penyerangan seksual ya. Karena di tahun 1991 ada penyerangan terhadap wanita muda berusia 23 tahun yang menyebabkan wanita itu sampai tewas. Tapi sayangnya kasus ini kan udah lama banget ya. Jadi bukti-buktinya juga udah kayak nggak valid gitu. Dan ada kasus penyerangan pada wanita berusia 19 tahun pada tahun 1999. Tapi gadis ini tuh berhasil lari dan dia selamat. Nah, hasil dari pengecekan DNA-nya itu, terbuktilah DNA itu tuh cocok sama Dominic. Fix ini Dominic gak bisa ngelak lagi. Emang udah kelainan banget kan dia tuh, udah lama ternyata. Oke, itu tadi 2 kisah internasional yang membagongkan ya. Yang lagi viral banget dibahas ya, kenapa bisa begini. Sedangkan ya di Indonesia lagi rame Loli dijemput pulang, ya gak sih? Gimana menurut kawan Nona cerita kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye!